Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita langsung aja untuk membahas soal persiapan untuk ujian sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal tema yang kemarin ya. Baik, saya akan share screen soal yang kemarin. Ya, ini dia. Nah, ini ya soalnya. eh kita langsung aja. Kemarin udah beberapa soal kita bahas di kelas, namun kita ulang aja dari nomor satu, nggak apa-apa ya. Takutnya ada yang tidak masuk kemarin. Oke, ini kan eksponen ya. Kalau eksponen itu kanan sama kirinya ini 3 dan ini harus dibuat sama biar nanti bisa dicoret. Oke, 3 ini kan udah 3 nih. Tulis aja 3 pangkat 5x min 1. 27 itu 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3. Nah, ini kan dipangkatin lagi sama yang ini. X min 3. Oke, ini 3-nya coret. Kemudian jadi 5x min 1. Ini kali keluar ya, jadi 3x min 9. 5 ini sama dengan ya. 5 dikurang 3 itu 2x. Sama dengan min 9 plus 1 jadi min 8. Lagi x-nya min 4. Oke, di sini kuncinya E. Itu sebenarnya ada minnya di sini ya. Ini salah, berarti kemarin dianulir. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor yang kedua. Yang kedua ini eh, grafik dari eksponen. Ini fungsinya eksponen. Kita harus mencari fungsi ini. Itu fungsinya berapa? Oke, simpelnya, gampangnya gini aja. Ini kan ada A, B, C, D, E. Kita diketahui titik di sini yang ini 1,6. Ini titiknya 1,6. Kemudian yang ini titiknya 2,12. Kita langsung cari aja nih. Kalau X-nya 1, berarti dia Y-nya 6. Nah, maka dari itu, kalau kita substitusi X di sini 1, 2 pangkat 1 kan 2, bukan 6. Berarti bukan yang A jawabannya. Lanjut yang B. 3 pangkat X. X-nya ganti 1. Nah, 3 pangkat 1 kan 3, bukan 6. Maka bukan B juga jawabannya. Kemudian yang C kita substitusi X-nya 1. 3 kali 2 pangkat 1. 6. Kita substitusi X-nya 1 dapat 6. Nah, kan memenuhi yang ini nih. Tapi jangan percaya begitu aja. Coba kita cobain yang ini nih. Ketika kita substitusi X-nya 2, dia menghasilkan 12 bukan? 3 kali 4, 12. Nah, ini juga memenuhi yang ini. Maka dari itu jawabannya yang C. Gampangnya gitu aja. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya logaritma ya. Logaritma tapi dia kontekstual, berkaitan dengan sehari-hari. Jadi di sini ada dengan bunga majemuk. Bunga majemuk itu rumusnya MT sama dengan MO 1 plus B pangkat N. Di mana MT itu apa, MO apa, B apa, N apa. MT itu kalau di sini konteksnya itu berarti akhir, tabungan akhir. Kalau MO tabungan awal atau modal. Kemudian 1 ya 1, B itu bunga. Kalau N itu lamanya menabung. Oke, di sini kan bunga majemuk katanya suku bunganya 10%. 10% per tahun. Kalau didesimalin kan 0,1 nih. Berarti B itu 0,1. MT-nya di sini kan katanya tabungan itu menjadi 3 kali lipat. Nah, berarti 3 MO. 3 kali lipat dari modal awal kan? Atau tabungan awal. Yang MO-nya berapa, Bu? MO-nya tetap MO aja. Ini 1 plus 0,1 pangkat N. Nah, ini kan ada MO sama MO, bisa dicoret. Kemudian, 3 sama dengan ini 1,1 pangkat N. Sekarang,
Apa gunanya log 3 sama log 1,1 di sini? Ini pasti berfungsi. Ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini kalau kita jadiin logaritma, misalnya kamu bingung nih, kamu ingat saja, misalnya ada di sini ya, 10 kuadrat itu sama dengan 100 kan? Nah, itu artinya 10 log 100 sama dengan 2. Jadi 10 kuadrat, 10 yang di sini, kuadratnya taruh di sini, hasil 100-nya berarti taruh di sini. Sama seperti ini. Berarti ini 1,1 pangkat N sama dengan 3. Sama kayak ini. Kalau kita jadiin logaritma bentuknya, ini kan jadinya 1,1 log 3 sama dengan N. Seperti itu ya. Jadi kemudian sebelah sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tahu sifat logaritma itu ada yang A log B, itu sama aja log B dibagi log A. Artinya kalau di sini berarti N sama dengan log 3 dibagi log 1,1. Log 3 diketahui 0,477. Log 1,1 itu 0,041. Kalau kita bagi ini, misalnya bingung, kan 0,0-an Bu, bingung. Oke, bisa pakai yang ini aja nih, kan 400-an dibagi 41-an, itu 11 komaan, jadi 11,6. Jawabannya yang A. Baik, lanjut. Kita nomor 4. Ini nomor 4 ini vektor ya. Vektor ini hanya penjumlahan biasa aja, 2M tambah N yang ditanya. Diketahui 2A tambah B sama dengan C. Ya udah, A itu kan yang ini. Kalau saya lebih senang, misalnya IJK, yang A ini kan, maaf, yang A 2I plus MJ plus K. Kalau kita bikin tulisannya bentuknya matriks seperti ini, nah, ini kenapa jadi coret-coret? Bentuknya matriks seperti ini. Ini 2M, I sama JK-nya nggak usah ditulis. Jadi ini langsung 2M. Kalau K nggak ada ininya, itu artinya 1. 2M1. Jadi IJK-nya nggak usah ditulis. 2A plus B sama dengan C. Berarti 2 kali 2M1 B. B-nya berarti yang ini. 4, 2N kuadrat sama dengan C. C-nya yang ini. 8, 12, 11. Oke, dilanjut. Berarti ini kali ini 4. 2M sama 2. Ditambah 4, 2N kuadrat. 8, 12, 11. Nah, 4 tambah 4, 8. Ini benar. 2M plus 2 sama dengan 12. Berarti M-nya berapa? 2M tambah 2 sama dengan 12. Berarti M-nya adalah 5. Kemudian sekarang yang bawah 2 ditambah N kuadrat sama dengan 11. N berarti kan 9 nih. Akar 9 itu 3. Yang ditanya 2M tambah N. 2M, M-nya 5 tambah N. N-nya 3. Berarti hasilnya adalah 13. Jawabannya E. Oke, baik. Kemudian sekarang nomor 5. Nomor 5 ini masih vektor. Ini vektor ini berdasarkan arah ya. Ini tidak bisa sama. Misalnya PQ itu A. PQ itu tidak sama dengan QP. Artinya kalau PQ itu A, QP itu kebalikannya. Tinggal tambahin minus. Yes, PQ. Berarti ini ke sini itu kan A arahnya. Berarti kalau misalnya dia QP kan ke sana. Itu min A. Oke. Sesuai yang diketahui ya. PQ kan A. QR itu B. Yang ditanya adalah UP.
UP kan ini nih, yang diketahui arah ke sana sama naik serong ke atas gitu, tapi yang ditanya ke bawah gini. Jadi ini coba kita pakai garis bantu, set gitu ya. Dan ini juga kita kasih garis bantu. Ini kita kasih titik O, misalnya O. U ke P itu kan bisa melalui O kan? U lewatin O, ini, terus O langsung ke P. Jadi UP itu bisa UO plus OP. Dia mulai dari U, berakhir di P. UP. UO itu yang kita tahu sejajar sama PQ. Itu sama-sama A. Berarti A. OP. OP itu kebalikannya dari QR. Dia kan sejajar nih, ini sama ini. Cuman arahnya aja beda nih, ya kan? Kalau ke sana B berarti kebalikannya min B. Min B. Berarti jawabannya A min B. B. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 di sini masih vektor. Nah, ini perkalian silang vektor. Perkalian silang vektor itu seperti ini. Misalnya diketahui nih, C, D. A itu katanya C tambah D. Kita bikin dulu ya. A katanya C tambah D. C-nya ini. Seperti tadi aja pakai yang matriks. 1, 2, 1. D-nya 1, 3. K-nya nggak ada. Kalau K-nya nggak ada, berarti itu 0. 1, 3, 0. Oke, dilanjut 1 tambah 1, 2, 5, 1. Ini A. Nah, sedangkan B-nya ini nih. B-nya itu min 5, 4, 7. Nah, kemudian sekarang kita eh, bikin vektornya seperti ini. Kan ada I, ada J, ada K ya. Ada A sama B. Nah, ini kita bikin seperti kolom gini. Kemudian yang A itu kan 251. Tulis ulang lagi nih, 251. Kemudian yang B, min 5, 4, 7. Nah, sekarang kalau misalnya kamu mau bikin yang I, kamu harus tutup yang I atau coret yang I. Set. Tuh. Jadi kan begini nih. Ini kita kasih garis ya. Jadi kalau kita tutup yang I ini udah dicoret, sisanya kan tinggal yang 5147 nih. Tulis lagi 5147 I. Nah, ini selalu nih selang-seling. Ini plus, ini minus, ini plus. Selalu ya. Jadi sini kan tadi udah plus nih I-nya. Berarti yang J-nya minus. Kalau J-nya kita mau pakai, J-nya dicoret kan. Set. Berarti sisanya tinggal yang 2, 1, min 5, 1, 7. Gini kan. Hmm. Tulis lagi. 2, min 5, 1, 7, J. Nah, satu lagi plus. Plus K. K-nya kita coret. Berarti 25 min 5, 4. 25 min 5, 4. Ini K. Terus sudah seperti ini gimana? Seperti ini kita kali silang atau seperti determinan. 5 kali 7 dikurang 1 kali 4. Tuh, 5 kali 7, 35. Min 4. I. Min 2 kali 7, 14. Plus 5 ya jadinya. Min kali min. Ini kan? Kan dikurang. Jadi plus 5. J. Plus lagi 8. Nah, kayak tadi. Min 25 jadi plus 25. K. Hasilnya jadi 31 I min 19 C plus 33 K. Oke, selanjutnya yaitu nomor 7. Nomor 7 ini adalah nilai kosinus antara vektor A dan vektor B. Ya, sebentar saya hapus dulu. Ini biar nggak ketutupan soalnya ya. Nomor 7 ini masih vektor.
Oke, nilai kosinus itu kan di vektor rumusnya yang A dot B, ini dot ya, sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa atau cos theta. A-nya diketahui ini, B-nya diketahui ini. Yang belum diketahui panjangnya. Berarti kalau A-nya segini, kita cari panjang A-nya ya. Mencari panjang itu nih dikuadratin di dalam akar. 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya 4 tambah 9 tambah 1 itu akar 14. Sekarang yang panjang B juga 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Itu sama aja akar 14 juga. Berarti A dot B kita kali ini. 2 kita kalikan dengan yang 1. Nih. Terus kemudian ditambah min 3 kali min 2. Seperti itu cara mengalinya ya. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 6 ya. Min 3 kali min 2, 6. Tambah 1 kali 3, 3. Panjangnya akar 14. Ini juga akar 14. Cos alfa yang kita cari. Kemudian ini dijumlahkan hasilnya 11 sama dengan akar 14. Akar 14 itu akarnya hilang. Langsung 14 aja ya. Cos alfa. Berarti cos alfa hasilnya 11 per 14. Nah ini harusnya yang B. Tapi asalkan ada 14-nya. Berarti kemarin soal ini anulir ya. Baik, nomor 8. Nomor 8 ini masih vektor. Dia sama seperti nomor 7, cuman di sini belum diketahui DH anak sama DF-nya. Kalau tadi A sama B-nya diketahui. Oke, kita sebelum memasuki ke soal, kita harus cari dulu DH sama DF. DH itu bisa dicari H dikurang D. Dan ini kalau vektor pakai garis gini. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak usah ya. DH itu H min D. Ini sama dengan ini. Berarti H-nya berapa? Ini H-nya 004. 004. D-nya 000. Ini dikurang ya, ini dikurang. Nah, 004 dikurang 000, ya 004. Nah, kemudian sekarang kita cari DF. DF itu hasil dari F dikurang D. F-nya adalah ini 3 akar 7, 4 dikurang D. D-nya itu 000. Hasilnya ya tetap sama. Ini kan. Nah, tadi kan rumusnya DH dot DF itu sama dengan panjang DH, panjang DF, cos alfa ya. Nah, di sini butuh panjang DH dan panjang DF. Berarti kita harus cari panjang DH dari 004 ini 0 kuadrat, 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kan 4 kuadrat 16. Akar 16 berarti 4. Sekarang yang panjang DF. Panjang begini ya. 3 kuadrat 9. Akar 7. Akar 7 dikuadratin itu 7. Akar 4 itu 16. Ini sama dengan 32. 32 itu berarti 16 kali 2, 4 akar 2 ya. Nah, sekarang kita masukin ke rumus yang ini tadi nih. Oke, kita masukin. DH-nya itu, DH.TF. 0 kali 3, 0. Ditambah 0 kali akar 7, 0. DF. Yang terakhir, DH kali DF. 4 kali 4, 16. Sama dengan akar DH-nya 4. Panjang DH-nya 4. Panjang DF-nya 4 akar 2. Cos alfa yang dicari. 16 sama dengan 16 akar 2 cos alfa. 16 bagi 16 habis kan? Berarti cos alfa itu 1 per akar 2. Nah, kita rasionalkan jadi setengah akar 2.
Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Yaitu cos 45. Jadi jawabannya C 45. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 masih vektor. Nomor 9 ini panjang proyeksi vektor ya. Rumusnya itu misalkan P dan Q. Berarti P, Q-nya kecil di bawah gini. Sama dengan P dot Q. Dot itu perkalian yang seperti tadi ya. Kemudian bawahnya panjang Q. Nah, berarti kita butuh panjang Q nih. Q-nya kan ini. Berarti kita cari panjangnya. Panjang Q sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah n kuadrat. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 8 plus n kuadrat. Nah, ini kan panjang Q. Q-nya katanya di soal diketahui 2 nih. Kan 2 ya. Berarti 2 sama dengan P dot Q. 1 kali 2 ditambah min 1 kali 2. Seperti itu aja. 1 kali 2. 2 ditambah min kali min. 2 tambah 2N. Per panjang Q-nya ini. Tulis lagi. Akar 8 plus N kuadrat. Kalau udah gini, kali silang. 2 kali ke bawah. Berarti kali ke akar ini. 2 kali akar 8 plus N kuadrat. 2 tambah 2, 4 plus 2N. Kemudian, ini kita semua duanya kita pindahin ke sini. Jadi dibagi 2. Akar 8 plus N kuadrat sama dengan 2 plus N. Itu ya, kan dibagi 2. Nah, ini kita kuadratkan. Kenapa? Karena untuk menghilangkan akar ini. Dikuadratkan jadi tinggal 8 plus N kuadrat. Nah, yang ini 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali N. Nah, yang A plus B kuadrat itu yang ada 2 AB-nya. 2 kali 2 kali N. Berarti 4N. Plus N kuadrat. N kuadrat dikurang N kuadrat habis. Berarti sisanya pindah 4N sama dengan 4. Berarti N-nya 1. Yang ditanya N ya? N-nya 1 berarti jawabannya A. Oke, nomor 10. Nomor 10 di sini adalah himpunan penyelesaian. Nah, ini kita suruh mencari HP. Diketahui cos ini sama sin ini. Kalau bentuknya beda seperti ini, cara gampangnya, ini cos kita ubah. Gimana caranya biar jadi sin? Oke, kita ingat ada kuadran. Kuadran 0, ada yang 90, di sini 180 ya kan? Kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Ini 270, 360. Nah, kuadran ini di sini kita ingat waktu kelas 10, kalau yang kita memakai 90 dan 270 itu berubah. Tapi kita memakai yang 180 sama 360 itu tetap. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kayak cos, kalau kita pakai yang 90, jadi 90 plus berapa gitu. Dia hasilnya jadi sin. Sin yang di sini nih, misalnya X jadi sin X. Oke, lanjut balik ke soal ya. Kalau cos ini berarti kita ubah jadi sin. Sin. Nah, 90 itu kan bisa ada yang 90 dikurang, ada yang 90 ditambah nih. Kuadran 1 sama kuadran 2. Oke, kita pakai yang 90 dikurang dulu ya. Jadi 90 dikurang. Yang ini, dikurang apa? Dikurang X min 30. Sama dengan sin 2X. Sama-sama sin. Bisa dicoret. 90 ini kali sini min X plus 30 sama dengan 2X. 90 plus 30 120 sama dengan 2X plus X 3X. Nah, ini biar gampang langsung plus K kali 3.
Nah, kemudian kita ganti K-nya aja nih. K-nya jadi 0. Coba kalau kita K-nya 0. K-nya 0 berarti kan 120 sama dengan 3X. X sama dengan 40 ya. 120. Nah, ini dapat yang pertama. Kalau kita substitusi K-nya 1, itu makin besar kalau nggak salah deh. Jadi, kita coba min 1. 120, 3X plus min 1 kali 360. Nah, ini kan jadi 120 ditambah 360. Di sini jadi 480. Ini 3X. Nah, berarti 480 bagi 3 itu 160. Dapat X1, dapat X2. Sekarang coba K-nya min 2. K-nya min 2 itu 3X plus 120 ya. 120 sama dengan 3X min 2 kali 360. Kemudian 120 kalau pindah jadi 840. 3X berarti X-nya adalah 280 derajat. Nah, ini udah dapet 3 nih. 280 batasnya di sini pilihannya 280 nih. Nah, ini kita masih ada yang kurang, baru 40, 60. Oh, maaf, 40, 160, 280. Tapi di sini ada 60 nih. Dari mana ada 60? Berarti coba pakai kuadran kedua. Kuadran kedua tadi kan 90 ditambah. Berarti sin 90 ditambah X min 30 sama dengan sin 2X. Sinnya coret, berarti tinggal 90 dikurang 30, 60 ya. 60 plus X sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 60. Jadilah dapat yang D. Oke, baik lanjut nomor 11. Ketinggian permukaan sungai dalam meter dinyatakan sebagai fungsi sin A min sin B. Oke, di sini A-nya diketahui 75, B-nya 15 ya. Jadi gini aja, langsung disubstitusi nih. Kan ada H, A, B. Berarti H 75,15 kan. A, B. Nah, ini katanya sin A, berarti sin 75, min sin B, sin 15. Oke, kan kamu tahu nih rumus sin min sin. Coba dilihat lagi rumus sin min sin itu 2 kosin. Jadi 2 cos sin sini. Yang di sini dijumlah, yang sini dikurang. Ini langsung aja ya, 75 plus 15, di sini setengah, 75 min 15. Selanjutnya 2 dikali cos 90 bagi 245. Ini sin setengah. Langsung aja 75, 60, 30 ya. Cos 45 itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Coret hasilnya jadi setengah akar 2. Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 12. Di sini ada jari-jari diketahui nih. Katanya, maaf jari-jarinya ini ketutupan soalnya. Oke, di sini katanya lingkaran B ini 2 kali dari jari-jari lingkaran A. Berarti misalnya kalau di sini kan diketahui 10,5 ya. 10. Jadi di sini 5. Berarti kalau 2 kalinya, saya ini kan berarti kan ke tengahnya nih sini. Kalau segini itu berarti kan setengahnya 5. 10 setengahnya 5. Berarti titik tiga ya 5,5. Jawabannya D. Seperti itu. Baik, nomor 13. Di sini itu persamaan lingkaran. Jadi diketahui dia melalui titik 3 titik. 13 dia melalui 3 titik. Ini agak panjang, jadi butuh space yang lumayan. Oke, jadi gini ya. Kita substitusi dulu. Ini kan 1,3. 1,3. Kita masukin nih X sama Y-nya ganti. Jadi 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus A
X A kali 1 plus BY. B kali 3 plus C sama dengan 0. Nah, di sini didapat 1 tambah 3 kuadrat plus 9 berarti 10. 10 pindah cos jadi min 10 ya. Di sini langsung aja ditulis A plus 3B plus C sama dengan min 10. Kemudian kita substitusi yang 6, min 2. 6, min 2. 6 kuadrat plus min 2. Y-nya min 2 kuadrat plus AX A kali 6 plus BY. B kali min 2 plus C sama dengan 0. 36 tambah 4, ya kan? Berarti 40. Pindah ruas jadi min 40 ya. Ini jadi 6A min 2B C. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu min 4, min 2. Kita substitusi lagi. Min 4 dikuadratin ditambah min 2 dikuadratin ditambah A kali min 4 ditambah B kali min 2 tambah C sama dengan 0. 16 tambah 4 20 pindah ruas jadi min 20. Ini jadinya min 4A min 2B plus C. Kita dapat 3 persamaan nih. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kan? Nah, masing-masing persamaan ini kita eliminasi substitusi lagi. Eliminasi substitusinya mana? Misalnya persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan persamaan. Di sini kita dapat A plus 3B plus C sama dengan 0. Sama dengan min 10, maaf. Nah, kemudian yang keduanya 6A min 2B plus C sama dengan min 40. Ini kan udah sama C. Yang sama C dikurang C udah 0. Berarti ini sisanya min 5A plus 5B sama dengan 30. Kita masih dapat persamaan yang keempat nih. Persamaan keempat. Terus kita eliminasi substitusi lagi. Misalnya mau yang mana? Misalnya mau yang 1 dan 3. 1 dan 3. Satunya A plus 3B plus C sama dengan min 10. Kemudian min 4A min 2B plus C sama dengan min 20. Nah, ini kita ulangi lagi ya. C hilang. Juga tadi dikurang ya. Ini sisanya jadi 5A plus 5B sama dengan 10. Ini dapat persamaan kelima. Sekarang persamaan 4 sama 5 ini kita eliminasi lagi. Oke, min 5A plus 5B sama dengan 30. 5A plus 5B, oh mohon maaf, hilang deh. 5A plus 5B sama dengan 10. Ini udah ada yang sama nih. Yang sama adalah yang B, sama-sama 5. Orang ini habis, min 10A sama dengan 20. Berarti A-nya adalah min 2. Ketika A-nya dapat min 2, kita substitusi. Bebas mau yang atas atau yang bawah. Saya yang bawah ya. 5A tambah 5B sama dengan 10. Berarti 5 kali min 2. 5B sama dengan 10. Ini min pindah jadi plus 10. Maka B-nya dapat 20 bagi 5 itu 4. Ini B. A udah dapat, B udah dapat. Sekarang tinggal yang C. Kita mau eliminasi yang misalnya yang persamaan 1. A ditambah 3B tambah C sama dengan min 10. A-nya min 2. 3 kali 4 tambah C sama dengan min 10. Jadi C-nya min 10 berarti min 20. Nah, kalau udah dapat A, B, C ini, kita balikin lagi ke persamaan yang soal ini nih. Sama lingkarannya. Sama lingkarannya kan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. A sama B dan C-nya ini diganti sama ini. Jadi
X kuadrat plus Y kuadrat min 2 X plus BY, B-nya 4, Y min 20 sama dengan 0. Dapat jawabannya itu B. Oke, sekarang kita nomor 14. Nomor 14 ini, bentar, saya hapus dulu ini ya. Oke, nomor 14. Ini dia pakai rumus nih. Kalau mencari persamaan garis singgung lingkaran, itu ada rumusnya seperti ini. X1X plus Y1Y plus A, buka kurung, X ditambah X1 dibagi 2. Mungkin masih ada yang ingat rumus ini? Kalau nggak ada yang ingat, bisa ingetin deh. Y plus Y1 per 2 tambah C sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini kan ada yang diketahui ini X, ini 1,2 ini. Ini X1 dan ini Y1. Udah tinggal substitusi aja ke dalam sini. Ya kan? Kemudian di sini ada A, ada B, ada C. Mana yang menjadi A, B, C? Ya ini. Ini A, ya, ini B, ini C. Oke. Kita ini dulu ya. X1X. X1-nya ini 1 nih. 1 kali X ditambah Y-nya 2. 2Y plus A. A-nya 4. Ini kan termasuk A. Ini A, ini B, B-nya min 6, ini C. Oke, Y1-nya tadi A ya. 4. X-nya tetap aja dia tetap X. X1-nya 1 per 2 ditambah B-nya min 6. Jadi Y-nya tetap Y1-nya itu 2 bagi 2 C, C-nya 3 sama dengan 0. Oke, udah di sini berarti ini tinggal di sederhanakan aja. Plus 2Y, ini kan bagi ini udah 2 ya. Ini bagi ini min 3. Dan min 3. Berarti sisanya tinggal 2Y, ini 2X plus 2 min 3Y min 6 plus 3 sama dengan 0. Udah digabung ini X tambah 2X jadi 3X, ini yang min Y, ini min 1 sama dengan 0. Hasilnya A. Lanjut nomor 15. Di sini kita udah masuk ke polinomial. Jadi kalau ada pembagi gini, bagi aja. Kalau misalnya bisa difaktorin, ya pakai Horner. Kalau nggak bisa difaktorin, ininya langsung aja pembagian biasa. 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 5. Dibagi sama X kuadrat min X plus 3. Nah, ini kan udah ada X kuadrat. Ini X pangkat 3. Berarti kan kurang X. Supaya dia habis ya. Jadi X pangkat 3. Kemudian di sini ada 2. Di sini belum ada. Tinggal tambahin. Jadi ini 2X kali X pangkat 2. Itu hasilnya adalah 2X pangkat 3. 2X kali min X. Min 2X kuadrat. 2X kali 3 plus 6X. Tinggal dikurang. Hasilnya tinggal 3X. Ini kan udah habis. Jadi 3X kuadrat min 9X min 5. 5-nya turun ke bawah. Nah, sekarang ini kan udah ada X kuadrat. Sisanya kurang 3 aja. Berarti di sini plus 3. Nah, kemudian kita kalikan jadi 3X pangkat 2. Kemudian min 3X. 3 kali 3 itu 9. Kita kurang jadinya min 16. Ini kan udah habis. Min 16X min 14. Mana yang hasil, mana yang sisa? Ini adalah hasil. Ini adalah sisanya. Oke, jadi jawabannya B.
Lanjut kita ke nomor 16. Nomor 16 masih suku banyak. Nah, ini masih baca ya. 2x pangkat 4 min bla 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 dibagi oleh ini. Nah, ini bisa pakai cara yang kayak tadi, cara pembagian biasa, atau pakai Horner. Oke, saya coba mau pakai yang Horner. Jadi ini kan ada pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Dari pangkat yang tertinggi dulu. Ditulis bagian ini aja nih. 2 min 8, 2 min 1, 4. Nah, kemudian dibagi sama apa? Dibagi sama ini. Ini kita faktorin dulu nih. Ini sebelah sini ya. Faktornya adalah X min 2 sama X plus 1 ya. Nah, berarti X sama dengan 2. Yang ini X sama dengan min 1. Coba kita di sini yang 2 dulu ya. 2 turun ke bawah. 2 kali 2, 4. Min 8 plus. Di sini ditambah ya. Min 8 plus 4. Itu min 4. Kemudian min 4 kali 2 itu min 8. Kemudian sisanya di sini min 6. Min 6 kali 2 itu min 12. Jadi min 13 ya. 13 kali 2 itu min 2. Sisanya min 2. Oke, ini yang dinamakan sisa pertama atau S1. Kemudian, sekarang belum selesai. Kita masih ada 1X lagi. Tadi kan ada 2 sama min 1. Nah, min 1 belum nih. 2 turun, ya tadi ya, 2 kali min 1 itu min 2, min 4 min 2 min 6, 6 kali min 1 6, 0. 0 kali min 1, 3, 0. Jadi sisanya min 13. Nah, ini yang dimaksud sisa kedua, S2. Sekarang, yang ditanya adalah hasil bagi dan sisa. Untuk hasil bagi, di bawah sini aja ya. Hasil bagi itu rumusnya kalau di sini adalah HX dibagi A. Apa itu HX? Apa itu A? Nah, HX itu kan sisanya dari sini nih. HX. HX itu hasil. Nah, jadi 2 min 6. 2 karena di sini pangkatnya berapa tadi ya? Pangkat 4 ya. Nah, pangkat 4 nih, tutupan. Nih, pangkatnya 4. Ya kan di sini kan pangkatnya jadi sini kalau dibagi pangkatnya kuadrat berarti sisanya pangkatnya kuadrat. 2x kuadrat jadi di sini. Terus kemudian di sini turun di bawahnya lagi min 6x. Seperti itu. Kemudian di bawahnya A. Apa yang menjadi A? A itu yang pembaginya ini nih. Kan x kuadrat min x min 2. A-nya itu kan ada di depan nih. Kan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya itu berarti 1. Di sini 1. Ya udah tinggal sama aja hasilnya. Ini baru dapat yang hasil. Nah, kalau di jawaban berarti kemungkinannya kalau nggak yang A, yang C, yang E. Sekarang kita tinggal cari sisanya aja. Sisa itu juga ada rumusnya. Sisa rumusnya itu sisa kedua dikali P1 ditambah sisa 1. Apa itu sisa 2, sisa 1 atau P1? Sisa 2 tadi kan yang ini. Sisa 1 yang ini. Kalian udah tahu. Sisa keduanya min 13. Nah, P1 itu apa? P1 ini yang menjadi pembagi yang pertama. Tadi kan pembagi pertama itu yang 2. Atau yang X min 2 ini nih. Ya kan? 2 ini dapat dari pemfaktoran ini. Yang X min 2. Jadi, di sini ya X min 2. Gitu. Pembagi yang pertamanya, makanya P1. Pembagi pertamanya apa? Ya ini tadi, X min 2.
2, berarti kan X min 2 nih. Plus S1. S1-nya itu min 2. Udah tinggal dikalikan ke dalam saja, jadi min 13 X, kan min 13 X, min 26 plus 26 min 22, jadinya plus 4. Oke, dapat jawabannya berarti ya. Oke, bisa dilanjut. Kita langsung ke nomor 17. Karena ini banyak coretannya, dihapus dulu ya. Nomor 17 ini masih polinom ya. Si polinom hasil bagi dari ini habis ini. Nah, kalau ini langsung substitusi aja. Kalau misalnya dia habis dibagi, berarti sama dengan 0. Kalau misalnya bersisa min 15, berarti sama dengan min 15. Misal nih, kita substitusi, ini kan habis dibagi X min 1. Kalau X min 1 berarti X-nya 1. Kan? Jika kita masukin 1 nih, 1 pangkat 3 ditambah B kali 1 pangkat 2 tambah A kali 1 tambah 15 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia habis dibagi. Habis dibagi sama ini. Udah kita ini nih. Kita hitung A ditambah B. A-nya terus depan ya biar enak dilihat. 16-nya pindah ruas aja jadi min 16. Ini kita dapat persamaan pertama. Kemudian kita substitusi lagi yang X-nya min 2. X-nya 2. Ketika X-nya 2, kita ganti jadi 2 pangkat 3 ditambah B 2 pangkat 2 kali A kali 2 plus 15 sama dengan min 15. Loh, kenapa nggak 0? Karena dia nggak habis dibagi. Karena jika dibagi dengan X min 2, bersisa min 15. Maka di sini juga ikut min 15. Kalau habis dibagi baru 0. Nah, kemudian kita hitung nih, ini 8, ini 15 ya. Jadi, oh ini min 15. Min 15, berarti min 38. 2A plus 4B sama dengan min 38. Langsung aja ya, pindah ke sini aja langsung. Kita dapat persamaan kedua. Nah, persamaan pertama dan kedua ini diapakan? Sama kayak tadi, eliminasi susi substitusi. Oke, yang persamaan 1, 2, kira-kira ini sama ini mau yang dihilangin yang apa dulu nih? Biar yang ini kalikan kedua kali ya. Yang atas kali 2, yang bawah tetap. Berarti 2A plus 2B sama dengan min 32. Yang bawah tetap 2A plus 4B sama dengan min 38. Ini kita kurangin. A-nya habis, min 2B sama dengan 6. Berarti B-nya min 3. Nah, sekarang B-nya udah dapet. Hanya tinggal dicari nih pakai yang persamaan ini. A ditambah B sama dengan min 16. A min 3 sama dengan min 16. Berarti A-nya min 13. A-nya min 13, B-nya min 3. Ada nggak tuh? Karena nggak ada, ya harusnya min nih. Ini juga dianulir. Amin ya. Kemudian sekarang nomor 18. Nomor 18 ini masih cukup banyak ya. Cuman ini aplikasi atau kontekstualnya. Sebuah kotak tanpa tutup. Nah, ukurannya pakai karton 30 kali 30. Dengan memotong persegi identik, berarti sama nih, dipotongnya sama, identik. Ini contohnya nih, dipotong segini, begini juga, ya kan? Nah, kemudian katanya dipotong sepanjang X. Kita nggak tahu nih X-nya berapa setiap pojok kertas karton. Kemudian melipat
sisi, melipat tegak sisi-sisinya. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Ukuran kotak yang terbentuk jika volume kotaknya 2000 cm3 itu berapa? Berarti volumenya udah diketahui nih, volumenya 2000. Di sini kalian bisa cari melalui volume. Volume itu rumusnya itu kan panjang kali lebar kali tinggi, PLT. Nah, sebelum ke volume ini, kalian harus tahu kalau di sini tadi ukurannya 30 kali 30. Berarti sepanjang ini kan 30 nih. Sepanjang ini yang sebelah sini juga 30. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita di setiap pojoknya dipotong X, segini dipotong X, di sini potong X. Berarti panjang yang segini berapa nih, yang putus-putus ini? Ini kan berarti 30 dikurang 2X. Karena ada duanya kan, 30 dikurang 2X ya. Sama, berarti yang sebelah sini juga nih. Yang putus-putus ini 30 min 2X. Sekarang kalian udah punya nih panjang, lebar. Panjang lebarnya itu 30 min 2X. Lebarnya 30 min 2X. Dan tingginya yang tadi kita potong ini. Sepanjang X. Berarti, sebelah sini aja ya volumenya ya. 30 min 2X, lebarnya 30 min 2X, tingginya X, gitu. Setelah dihitung volumenya katanya dia minta 2000. Tapi di sini kita tulis 2000. Nah, ini kita kali-kaliin 30 kali 30 ya kan 900 min 120X plus 4X kuadrat. Ini belum kita kali X. Kemudian setelah kita kali X jadinya dan sebelah sini ya 4X pangkat 3 min 120X kuadrat plus 900 X. Kemudian ini 2000 ya, ini 2000. Ini 2000. Nah, terus biar enak dilihat nih kan kegedean angkanya, kita bagi sama 4. Jadinya X pangkat 3 min 30X pangkat 2 plus 225X ya bener ya, min 500 sama dengan 0. Kita bikin sama dengan 0 aja. Terus setelah ini harus kita cari faktornya. Gimana caranya? Ini kan misalnya dia kan 500, berarti kayaknya bisa kelipatan 5 gitu kan. Misalnya dibagi 5, coba doang. Ini coba-coba. 1 min 30, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Pangkat 0, min 500. Coba kita kalikan. 1 kali 5, 5. Kemudian min 25. Min 25 kali 5, 125. Dikurang jadi 100. Ini nah ini kalau hasilnya 0 berarti dia faktornya berarti benar nih 5. Sekarang tinggal dari ini aja nih, ini kan sama aja X kuadrat min 25X plus 100. Setelah ini kan ada tadi ada X min 5 ya, karena pemfaktorannya 5. Ini didapat dari sini. X kuadrat min 25X plus 100. Nah, setelah itu kita udah dapat nih. Ini bisa difaktorin lagi kan yang ini. Ini X min 5. Kira-kira ini berapa? 100 berarti 20 kali 5 ya, 25. X, ini X plus min. Sama dengan 0. Berarti X1-nya dapat 5 atau 20.
Nah, yang kita pakai yang 5, yang ini tidak memenuhi. Oke, kemudian kita balikin lagi ke soal awal. Itu panjangnya panjang sama dengan 30 min 2x katanya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini panjang 30 min 2x, lebar 30 min 2x. Ada 30 min 2 kali 5. Berarti 20. Sekarang yang lebar juga 30 min 2x kan? Berarti sama 20. Sekarang yang tinggi kan sama dengan x, sama dengan 5. 20, 20, 5. Berarti jawabannya yang D. Oke, itulah nomor 18. Sekarang nomor 19. Nomor 19 gampang banget ini Mama jadi. Ini kan sin kuadrat. Sin kuadrat itu sin kali sin. Langsung aja nih. Limit menuju 0. Sin 4x kali sin 4x kan. Dibagi x kali x. Limit itu kan berlaku buat sin sama tangan. Jadi langsung aja. 4 kali 4. 16. D. Gampang kan? Kemudian nomor 20. Nah, nomor 20 ini pakai cara yang pertama itu jadikan 0/0. Misalnya gini. Yang pertama, 0/0 itu maksudnya itu AX plus B. AX plus B sama dengan 0. Ini kan AX plus B sama dengan 0. Jadi, X-nya kita ganti 3. Ini 3. Jadi, A kali 3 tambah B sama dengan 0. Berarti B itu sama aja min 3A kan? Pindah ruas aja. Kita dapat persamaan pertama. Kemudian yang keduanya, kita jadikan itu B-nya, ini kan B nih. B ganti sama yang min 3A. Jadi limit menuju 3 AX min 3A. B-nya diganti min 3A nih ya. Dibagi sama bawahnya tetap cos 3x min 9 sin 2x min A. Oke, selanjutnya ini kan sama dengan 3 nih, sama kayak sekarang. Nah, di sini bisa limitnya tulis lagi. Apa yang bisa keluar dari ini? A-nya. A kita keluarin, ini X, ini 3. Bagi cos 3x min 9 sin, maaf ini sin, sin 2x min 6. Nah, kalau nggak langsung aja sin 2x min 6 ini kita keluarin biar bisa x min 3. Jadi 2 x min 3. Ini kan sama ya kayak yang atasnya nih. Ini sama ini. Limit kan berlaku buat sin sama tak. Sama dengan 3 ya. Kita lanjut di sebelah sini. Yang atas ini kan bisa coret nih. Yang atas sisanya tinggal A dibagi limitnya masih ada. Limit menuju 3. A per cos 3x min 9 kali sama 2. Kan tadi sini ada cara sama dengan 3. Nah, sekarang x-nya menuju 3, berarti ganti x-nya jadi 3. Sama dengan A cos 3 kali 3 min 9 kali 2. Nah, ini cos 0. Cos 0 itu 1. 1 kali 2, 2. Berarti A per 2 sama dengan 3. Berarti A-nya dapat 6. A-nya udah dapat 6. Sekarang dapat cari B-nya. B itu kan tadi min 3A. Berarti min 3 kali 6. Berarti min 18. Yang ditanya adalah A kurang B.
A-nya itu 6, B-nya itu langsung aja min 18. Min 18. Hasilnya adalah A. Jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 21. 21 ini langsung saja pakai cara cepat ya. Tahu rumusnya seperti ini. Kan kalian tahu bahwa di sini A nih kan. Ini A, ini B, ini C. Kan? Ini juga sama. Yang kalian tahu A aja. A, B, C. Ini juga ini kan belum ada akar nih. Berarti kalian harus bikin dia bisa masuk ke akar. Oke. Nah ini bikinin aja. B per 2 akar A. Yang ini plus. B per 2 akar A yang ini. Sekarang yang ini min. Jadi kita min B per 2. Ini yang 2 ini B-nya mana? 8. 8 per 2 akar 4. Terus yang ini min 18 per 2 akar 9. Nah, yang ini belum ada ABC-nya. Nah, kita harus ubah dulu nih. Kita ubah di sini ya. Ini kan 6x plus 2. Kalau kita masukin ke akar, 6x plus 2 berarti dikuadratin. Kemudian ini jadi 36 x kuadrat, gitu kan. Plus 24x plus 4. Ini yang A, ini B, ini C. Terus kita masukin B-nya 24, 2 kali 3. Nah, ini coret sini 2 min 3. Ini 12, ini 2. Jawabannya min 3. Jawabannya C jadi. Oke, seperti itulah nomor 21. Ingat-ingat rumusnya B per 2 akar A. Sekarang nomor 22. Nomor 22 ini limit tak hingga. Limit tak hingga itu biasanya yang enak. Ini kita misalin dulu ya. Misal 1/x itu kita jadiin dulu. Nah, ini kan limit menuju tak hingga. 1 min cos 4/x. 4/x itu berarti 4 kali 1/x. 4y. Sekarang yang bawah. 1/x itu tadi y ya. Y kali tan 3y. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kamu ingat rumus cos 4x. Rumus cos 2x dulu deh. Cos 2x kan ada rumus 1 min 2 sin kuadrat x. Saya pernah ngajarin cos 4x itu tinggal diubah aja jadi 1 min 2 sin kuadrat. Sudutnya nih, kalau 2 di sini jadi 1, berarti 4 jadinya 2. Setengahnya. Oke, berarti ini bisa kita ubah jadi limit menuju tan hingga ya. 1 dikurang cos 4x. 1 min 2 sin kuadrat 2x. Per Y tan 3Y. Oh maaf, ini X, ini Y. Kan kita tadi pakainya Y. Oke, sekarang sudah ada begini. 1 dikurang 1 kan 0. Min kali min udah plus. Berarti 2 limit menuju tan hingga 2 sin 2Y kali sin 2Y dibagi Y kali tan 3Y. Nah, ini temennya sama ini temennya sama ini. Limit kan berlaku buat sin sama tan. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 per 3. Hasilnya adalah 8 per 3. Jawabannya C. Oke, lanjut nomor 23. 23 itu udah turunan ya. Turunan trigono. Turunan pertama.
Ingat aja rumusnya atau nyanyian saya. Sin, cos, cos min sin. Yang gitu. Di aksen atau turunannya. 3 ini konstan, tulis lagi ya. Kali kedua. Oh, sin, tulis lagi. 2 ini maksudnya kali ke depan. Ketiga. Ya kan? Sin, tulis lagi. Pangkatnya dikurang 1, 6x. Sekarang baru turunannya sin. Turunan sin, cos. Cos 6x. Sekarang tulis turunan 6x, yaitu 6. Ini, nah ini langsung kita ubah aja nih. 2 sin 6x cos 6x yang ini nih. Nah, ini rumus apa? Kamu ingat ada rumus sin 2x. Itu 2 sin x cos x. Nah, sekarang 2 sin 6x cos 6x. Berarti di sini apa? Nah, bisa aja sin 2x-nya. X-nya 6x kan. Nah, di sini 3 tulis lagi boleh. Atau 3 langsung kali ke 8. Kali ke 8. Kali ke 6. 3 kali 6, 18. 18 kali sin 2x. X-nya itu 6x. Jadi 18 sin 18x. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 24. 24 di sini persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung diketahui absis. Absis itu kan X ya. Nah, berarti ganti aja X yang ini nih. Coba kita masukin dulu ya. F60. X-nya ganti 60. 2 kali sin 60 ditambah sin 2 kali 60. 2 kali 90 setengah akar 3 ditambah sin 120 sama ya setengah akar 3. Jadi hasilnya langsung aja ditambah berarti 3/2 ya. 1 ditambah setengah 3/2 kan. Nah ini kita dapat Y-nya. Kalau X-nya 60, Y-nya segini. Sekarang kita butuh gradien. Kan persamaan garis singgung itu kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 sama X-nya udah ada, M-nya belum. Cara nyari M, yaitu turunannya ini. Turunannya ini. Berarti F aksin X turunannya 2, konstan nih, 2 turun. Turunan sin cos. Cos X kan. Plus turunan sin cos 2x kali 2 sama dengan, langsung aja tulis X-nya 60 ya. 2 cos 60 ditambah 2 kali 2-nya pindahin ke depan. Cos 2 kali 60 120. 120 ya. Cos 60 setengah berarti 2 kali setengah ditambah 2 kali cos dikeluarkan 2 setengah berarti 1 min 1 0. Jadi gradiennya adalah 0. Kita substitusi ke Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap Y1-nya 3/2 akar 3. M-nya 0. X min X1-nya 60. Berapapun kali 0 ini udah 0. Berarti sisanya tinggal Y min 3/2 akar 3 sama dengan 0. Ini kan ada pecahan, sedangkan di pilihan jawabannya ini nggak ada yang memilih nih. Coba kita kalikan dengan 2. Berarti hasilnya Y, 2 kali Y itu 2Y min 3 akar 3. 2 yang di bawah hilang. Sama dengan 0. Makanya hasilnya adalah B.